Ibu saya bilang, tidak ada mahar sedikit pun. Kita sudah bersama selama 2 tahun, saya benar-benar ingin menikahimu. Tidak ada mahar, masih ingin menikah? Ibu saya juga bilang, setelah kita menikah, kamu harus berhenti bekerja di rumah mengurus orang tua, melahirkan anak laki-laki untukku. Ibu saya bilang, harus melahirkan anak laki-laki. Kamu mimpi ya? Hah? Tidak ada uang? Masih ingin aku melahirkan anak laki-laki untukmu? Oh, kamu ingin aku menjadi pembantumu gratis? Qiaoyu, aku sebenarnya juga tidak berniat meminta mahar sedikit pun. Lagi pula, rumah kita harus ditambahkan namaku. Apa? Kamu tidak memberiku rasa aman? Ibu saya bilang, di sertifikat rumah harus ditulis nama ayahku. Kenapa kamu mempermasalahkan ini? Lagi pula, bukankah kita yang tinggal di rumah itu? Qiaoyu, apa kamu gila? Uang rumah ini aku yang bayar. Ini adalah uang yang dikumpulkan orang tuaku selama setengah hidupnya. Dengan susah payah, kenapa harus ditulis nama ayahmu? Bagus, kita belum menikah, sudah mulai bersiap, bercerai, membagi harta, ingin aku pergi dengan tangan kosong ya? Qiaoyu, kalau kamu bahkan tidak bisa memberiku rasa aman ini, kurasa kita tidak perlu bersama lagi. Kita putus saja. Kita sudah bersama selama 2 tahun, dan sekarang karena masalah rumah, kamu ingin putus denganku? Kenapa kamu menjadi begitu materialistis seperti ini? Siapa yang berani menikahimu? Aku materialistis, tidak ada yang berani menikah denganku, begitu? Tuan, maukah Anda menikah denganku? Sing, sudah kubilang, selain aku, siapa lagi yang mau menikahimu? Aku mau. Ayo, bukan ingin menikah. Ayo kita urus surat nikahnya. Oh, Qin, apa maksudmu? Sing, apa maksudmu? seperti yang kau lihat. Rapat dimulai, Tuan Qin. Apakah semua sudah hadir? Sudah. Baiklah, kamu pergi dulu. Baik Pak, Tuan Qin. Halo kakek, Dasar bocah, kamu di mana sekarang? sedang bersiap untuk rapat. Rapat? Rapat apa? Ku dengar tadi malam kamu meninggalkan cucu perempuan tuanmu sendirian. Tidak cocok. Kurasa kamu hanya tidak ingin menikah. Ku bilang kali ini ku carikan untukmu yang benar-benar tepat. Ku beri waktu setengah jam, segera kembali. Sing, kakek butuh bantuanmu. Ya, Kakek, aku kembali. Ada urusan apa memanggilku? Secepat ini. kali ini kau harus benar-benar menjalani kencan buta ini. Selama engkau di luar negeri, beberapa tahun ini, Sing-Singlah yang merawatku. Apa kau masih mengharapkan ayahmu? Yang rendahan itu, Kakek. Sing-Sing adalah gadis yang baik. Jika kali ini kau masih tidak menyukainya, jangan. salahkan aku jika aku tidak. Kakek, sebenarnya aku sudah menikah. Kau hanya karena tidak mau menikah, kau sampai bisa mengarang alasan seperti ini. Kakek Qin, ada yang bisa ku bantu? Kau? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Permisi. Kalian berdua saling kenal. Kakek, orang yang kunikahi adalah dia. Kau dan kakek Queen, kalian? Ini kakekku. Jadi, kaulah Sing-Sing yang kakek ceritakan padaku. Lin Sing. Sing-Sing. Ini cucuku, Qin Zheng. Awalnya aku ingin memperkenalkanmu padanya, tapi aku tidak menyangka kalian sudah bertemu lebih dulu dan sudah menikah. Cucuku ini baik dalam segala hal, hanya saja sedikit pendiam dan kurang peka.
Jika nanti anak nakal ini berani mengganggumu, katakan saja pada kakek. Kakek akan membantumu mengajarnya. Saya tanya, tadi kamu kenapa tidak membiarkan saya menjelaskan identitasmu? Sekarang, saya belum mau mengungkapkan identitas saya. Wanita-wanita yang Anda perkenalkan kepada saya sebelumnya, begitu mendengar saya tidak punya mobil atau rumah, mereka langsung kabur lebih cepat dari kelinci. Sing Sing berbeda dengan mereka. Berbeda, bagaimana? Selama kamu di luar negeri, Sing Sing yang merawat saya. Sing Sing lah yang mengurus saya. Pokoknya jangan ganggu rencana saya untuk menimang cicit. Apa yang Anda bicarakan? Berapa lama lagi saya bisa hidup? Kakek sudah berpengalaman. Sekarang wanita penurut seperti Sing Sing sudah jarang ada. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Baik. Sing Sing, kamu sudah pulang? Rumah ini akan kami jual. 1 atau 2 hari ini akan ada orang yang datang melihat-lihat. Kamu beres-beres hari ini, lalu segera pindah. Apa katamu? Aku pindah hari ini? Aku tidak akan pindah. Lagi pula aku tidak tinggal gratis. Aku baru saja memberimu uang sewa setahun penuh. Jika kau ingin aku pindah, kau harus mengembalikan uang sewaku dulu. Lagi pula, rumah ini awalnya diwariskan nenek untukku. Kau bilang nenek mewariskannya padamu. Buktinya mana? Rumah ini milikku. Aku mau menjualnya, ya terserah aku. Kau bilang kau sudah membayar sewa. Mana kwitansinya? Tapi, Lin Sing, kalau engkau mau tetap tinggal di sini, boleh saja, kau beli saja rumah ini, kan beres. Sing Sing, sepupumu akan segera menikah. Calon istrinya meminta harus punya rumah baru sendiri. Tidak berguna. Lin Sing, pokoknya rumah ini akan kujual. Kau lebih baik segera pindah hari ini juga. Kalau tidak, jangan salahkan bibi kalau aku bertindak tegas. Rumah ini aku beli. 400 juta rupiah, ya, beri aku waktu 5 hari. 5 hari kemudian, aku pasti akan membelinya. Sing Sing kamu, Ini yang kamu katakan. 5 hari kemudian jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, jangan salahkan aku jika mengusirmu. Kembali ke kamar. Meskipun Kiaoyu mengembalikan uangku, itu masih belum cukup. Meminjam dari Qin Zheng, kita baru kenal beberapa hari, terlalu lancang. Kenapa dia meneleponku? Halo, Tuan Qin? Apakah kamu sudah tidur? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Dasar bocah nakal, bagaimana aku mengajarimu barusan cara berbicara dengan istrimu? Tuan Qin, apakah Anda mendengarkan? Aku mendengarkan. Tidak apa-apa, aku tutup ya. Dasar bocah nakal, apakah kamu mengabaikanku? Lihat aku memukulmu. Dia menelepon hanya untuk mengatakan ini. Sing Sing, Sing Sing, akhirnya kamu datang juga. Aku tahu waktu itu di restoran kamu hanya marah padaku. Aku sudah memaafkanmu. Oh, ngomong-ngomong, aku juga sudah kembali dan berdiskusi dengan ibuku. Ibuku bilang di sertifikat rumah bisa tidak ditulis nama ayahku, ditulis namaku saja. Sekarang kamu tenang kan? Kiaoyu, kamu sangat suka menuruti ibumu. Kenapa tidak menikahi ibumu saja? Sing Sing, kenapa kamu maki-makiku? Aku memaki, ku bilang ya, belum sampai mengugatmu ke pengadilan, itu sudah cukup baik. Kalau tidak mengembalikan uangku, tunggu saja surat panggilan pengadilan. Sing Sing, kita harus seperti ini. Waktu itu di restoran kamu mencari pria itu untuk berakting dan menipuku. Aku sudah memaafkanmu. Rumahnya sudah dibeli, mana aku punya uang lagi? Kamu yang beli?
uang untuk membeli rumah itu jelas-jelas uangku. Ku bilang ya, sebelum akhir bulan, kalau aku tidak melihat uangnya, tanggung sendiri akibatnya. Sing-sing, kita pacaran 2 tahun ini, setiap uang yang dikeluarkan ditambah kerugian mental selama 2 tahun ini, kamu ganti rugi 300 juta rupiah kepadaku, tidak berlebihan kan? Kiaoyu, masih punya malu tidak? Uang yang kau habiskan, mana yang belum kukembalikan? Itu kan kau berikan sukarela. 300 juta rupiah, aku, Kiaoyu, sudah sangat berbaik hati. Tidak bisa bayar ya? Tidak apa-apa, temani aku tidur, 100 juta rupiah, harga teman lo. Haha, bagaimana? Pacaran 2 tahun, menyentuhnya saja tidak pernah, memikirkannya saja sudah rugi. Singkirkan tangan kotormu, aku jijik. Jijik? Sebentar lagi kau akan menikmatinya. Lepaskan aku. Sebentar lagi kau akan menikmatinya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lihat apa? Belum pernah lihat pasangan suami istri bertengkar ya? Pak sopir, jalan. Linsing, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau tidak ingin bertanya apapun padaku? Aku tidak tertarik dengan kisah cintamu dengan bajingan itu. Sama sekali tidak. Kita sudah menikah, setidaknya secara resmi. Tolong jangan mempermalukan dirimu lagi. Aku tahu. Turun. Dia sudah pergi. Bukankah kau harus bekerja? Kalian sedang apa? Kau tidak melihat pesan di grup? Hari ini ada klien penting yang datang. Supervisor menyuruh kita bersih-bersih. Klien penting apa? Katanya, grup besar yang baru saja kembali ke negara ini untuk berkembang awalnya berencana untuk mengakuisisi perusahaan kita, tapi tiba-tiba berubah menjadi investasi. Tapi, katanya CEO perusahaan ini sangat tampan. Bagaimana mungkin seorang CEO tertarik pada orang kecil seperti kita? Bekerja itu penting, mencari uang itu yang utama. Kalau begitu aku, 60% saham, tidak ada yang perlu dibicarakan. 60% saham. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Jika kalian masih belum bisa memutuskan, saya tidak keberatan mencari perusahaan lain. Tuan Kin, kami ingin bekerja sama dengan tulus 3 hari. Berikan saya waktu 3 hari, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Baik, kalau begitu saya tunggu kabar baik dari kalian. Sing-sing. Kiaoyu, apa yang kau lakukan di sini? Sing-sing, tadi pagi aku salah, aku tahu aku salah. Maukah engkau memberiku kesempatan lagi? Sing-sing. Iya, Sing-sing. Lihatlah betapa tulusnya pacarmu, sudah menunggumu di sini sejak tadi. Kiaoyu, apa yang kau inginkan? Jadian. Bersama. Melamar di tempat kerja perusahaan bersama, kalian ini. Sungguh unik. Tuan Kin, Bersama. hari ini murni kecelakaan, saya akan memperingatkan mereka. Kesini. Kiaoyu, apa aku pernah bilang padamu kalau aku sudah menikah? Sing-sing, kita sudah bersama selama 2 tahun. Masa kesulitan sekecil ini tidak bisa kita atasi. Kau menduduki rumah yang kubeli dengan uangku, masih punya muka bicara soal perasaan denganku? Apa-apaan ini? Melamar di perusahaan. Kalian semua terlalu banyak waktu luang ya. Linsing, cepat selesaikan masalah ini. Jangan pengaruhi budaya perusahaan. Kalau sampai ada lain kali,
langsung saja ke bagian personalia untuk mengundurkan diri. Masih berdiri di sini, tidak malu? Linsing, aku sudah melihat sifat aslimu, yang kau pedulikan hanyalah uang. Tuan Li, Anda terakhir kali bukannya bilang tertarik dengan Linsing. Sekarang kesempatannya datang, Anda tidak boleh melewatkannya. Linsing, karena kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Linsing, akhirnya aku menemukanmu. Kamu? Siapa kamu? Apa yang kau inginkan? Siapa aku? Pacarmu sudah menjualmu pada. Apa kau tidak tahu? Xiao Yu. Bukankah kau matre? Tuan Li sangat kaya. Kau tidak akan pernah kehabisan uang. Kau tak tahu malu. Aku peringatkan kau untuk hati-hati bicara. Tuan Li adalah direktur SZ. Jika kau tidak ingin memperkeruh suasana, pergilah dengan Tuan Li. Aku buta, sampai aku jatuh cinta padamu. Kau berani memukulku, akan kubuat kau menyesal. Tuan Li, saya tidak akan mengganggu kesenangan Anda lagi. Bagus, kerja bagus. Ayo, bawa dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Hentikan. Siapa itu berani merusak kesenanganku? Aduh, Tuan Qin. Berani menyentuh orangku? Kau bosan hidup? Salah paham Tuan Qin. Tuan Li, dia hanya sampah. Diam, hampir saja engkau membunuh. Awasi orangmu jika ada lain kali. Tuan Li, ini... Dia orang yang tidak bisa kita lawan. Apa Linsing benar-benar mendapatkan pria kaya? Mantan pacarmu itu bajingan. Lain kali ketemu, jauhi dia. Baik. Tuan Li itu kelihatannya takut sekali padamu. Dia karyawan teman saya, pernah bertemu beberapa kali. Mungkin takut aku lapor ke bosnya. Melihat reaksinya, kukira kau bosnya. Mana mungkin, aku cuma karyawan biasa. Dia tidak berani macam-macam denganku, mungkin karena bosnya. Bantu dia, merasa dirinya kaisar saja. Kau hari ini, kenapa datang ke kantorku? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Hari ini di kantorku, aku melihat orang yang sangat mirip denganmu. Apakah itu kau? Perusahaan kami bernama Teknologi Kejayaan. Apa kau mencari pekerjaan? Elit lulusan luar negeri sepertimu masih perlu wawancara sendiri? Hilangkan gelar lulusan luar negeriku, aku juga orang biasa. Kakek, ini apa? Orang yang sudah menikah, pulanglah ke rumahmu. Melihatnya saja aku kesal. Bukankah ini rumahku? Ini rumahku. Sebenarnya tidak perlu juga, kakek. Kalau begitu aku pergi sekarang. Hah? Sing, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Ingat apa yang kakek katakan, bangunlah hubungan baik dengan Sing. Lihat apa? Tidak ada apa-apa. Aku tadi sangat memalukan. Aku benar-benar melamun menatapnya. Begini, pernikahan kita sebelumnya terlalu terburu-buru. Kakek bilang dia merasa sedikit bersalah padamu. Aku datang untuk memberikan kompensasi, katakan saja. Aku butuh 40.000 yuan, 20.000 yuan, 20.000 yuan juga boleh. Tapi sungguh tidak bisa kurang lagi. Rumah ini bisa dibilang milikku juga, kan? Aku tidak punya rumah atau mobil, tapi aku bisa menambahkan namamu. Alipay menerima 80 juta rupiah. Cepat sekali. Soal menambahkan namaku di rumah, tidak perlu. Lalu kenapa engkau menyetujui permintaan kakek untuk tinggal di rumahku? Karena kita suami istri, apa kau akan sangat menantikannya? Kenapa? Karena aku tampan. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Keluar. Setiap bulan, aku akan memberimu 5.000 sebagai biaya hidup. Cukup? Tidak. 3.000 sudah cukup. Bukankah kamu belum menemukan pekerjaan? Bagaimana kalau begini? Kita bagi 2 saja. Jika ada pengeluaran besar, kita diskusikan lagi. Aku, Qin Zheng, belum sampai pada titik dihidupi oleh seorang wanita. Ambil saja. Pantas saja Nona Wu mengatakan dia pria percaya diri yang biasa saja. Cepat makan. Setelah selesai makan, aku akan mengantarmu bekerja. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri.
Kau ingin kakek memarahiku. Kau punya waktu 3 menit. Sudah, aku sudah selesai. Mobilmu bagus sekali. Ya, aku membelinya dengan kredit. Kau mencicil berapa tahun? Berapa cicilan setiap bulan? Tenang saja, kau tidak perlu membayarnya. Soal biaya hidup, kau juga tidak perlu khawatir. Tidak mau bilang ya sudah? Menatapku kenapa? Linsing, keluar. Xiaoyu kami, bagaimana bisa menyukai wanita seperti ini? Xiaoyu kami sudah menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Dia malah mencari pria lain, keluar dan memukul Xiaoyu. Dia bilang ingin membeli rumah di kota, terus-menerus membicarakan berapa banyak mahar yang diminta. Bilang kalau 1 bulan tidak terkumpul, akan minta putus. Kalian bilang, bukankah ini mengancam nyawa keluarga kami? Linsing keterlaluan? Iya, kasihan sekali bibi itu. Xiaoxing, bibi mohon padamu, beri kami sedikit waktu lagi. Kami berdua akan melakukan apa saja untuk mengumpulkan uang mahar ini untukmu. Bagaimana? Kalian benar-benar hanya memikirkan uang? Tidak tahu malu? Bibi, waktu itu saya tidak meminta mahar sepeser pun. Lagi pula, setiap transfer yang saya berikan kepada Xiaoyu, setiap transfer memiliki catatan. Kau bahkan menyimpan catatannya. Kau wanita ini sangat kejam. Kasihan anakku yang tulus padamu. Wanita ini sejak awal hanya memanfaatkan anakku. Memanfaatkan? Kalian benar-benar demi uang? Apapun bisa kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Bawa mereka pergi. Apa? Pergi ya pergi. Tidak perlu kalian sentuh. Linsing, tunggu saja kau. Masih melihat apa? Kembali semua. Linsing, lain kali kau bisa keluar sendiri. Terima kasih, Pak Hei. Kau pikir aku ingin mengurusmu? Besok malam, Pak Liao dan Presiden Grup S, Z, ada acara makan malam. Mereka memintamu untuk datang. Siapkan dirimu dengan baik. Jangan membuat masalah lagi. Baik. Bagian administrasi, kenapa harus ikut acara bisnis? Mobilmu bagus sekali. Xiaoli, bawa Mercedes-Benz termurah kembali. Kau tidak perlu mengantarku lagi. Tuan Qin, apa ada yang salah dengan saya? Jangan pecat saya. Siapa bilang aku mau memecatmu? Cepat pergi. Sing, apakah kamu merasa dirugikan? Kamu dan Xiaozing menikah. Tidak ada resepsi pernikahan. Xiaozing ini juga tidak terlalu perhatian, membuatmu merasa dirugikan. Tidak juga, kakek. Ini semua hanya formalitas. Bahkan jika aku mengadakannya, tidak akan banyak orang yang datang. Jangan khawatir. Kedepannya Xiaozing dan kakek adalah keluargamu. Dengan kondisimu seperti ini, putraku bisa tertarik padamu, sudah merupakan keberuntunganmu. Tidak punya sopan santun sama sekali. Setelah makan, cuci piring, bersihkan dapur. Tidak bisakah? Kau pikir kau nona besar? Aku harus melayanimu seharian? Melihatmu tidak bisa apa-apa. Sana kerja. Apapun alasan aku dan Qin Zheng menikah, setidaknya kakek Queen tulus padaku. Kakek, aku ingat. Ngomong-ngomong, kakek, besok malam aku ada acara bisnis, jadi tidak akan pulang untuk makan malam. Kakek dan Qin Zheng makan sendiri saja. Cuci tangan dan makanlah. Sebentar lagi Tuan Qin dari SZ akan datang. Kalian semua harus sedikit cerdik. Mengapa saya, seorang staf administrasi, dipanggil? Tidak usah dipikirkan. Lagi pula ini bukan hal yang buruk. Saya beritahu ya, klien kali ini sangat tampan. Tuan Qin sudah datang. Semangat sedikit. Lain kali proposal sampah seperti ini jangan diberikan kepada saya. Kenapa dia? Tuan Liao, selamat siang. Saya Han Feiyan, Wakil Presiden Direktur dari SZ. Tuan Qin mengutus saya untuk bernegosiasi dengan perusahaan Anda. Selamat siang, Tuan Han. Tuan Han, silakan duduk. Qin Zheng tidak datang. Berarti saya sia-sia mengatur ini semua. Ayo, pesan makanan. Ada apa? Klien sudah datang. Kenapa kamu malah tidak senang? Bukan bos besar yang datang? Wakil Presiden Direktur ini juga tidak jelek. Kamu tidak suka? Lalu seberapa tampan Presiden Direktur mereka?
Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Sing, cepat tuangkan minuman untuk Tuan Han. Han Feiyan, di mana perusahaan teknologi kejayaan, dia pergi ke sana. Kau sedang luang, ya, kembali untuk rapat. Jangan lihat aku seperti itu, aku hanya penasaran. Wanita yang bisa membuatmu menikah, sebenarnya wanita seperti apa dia? Jadi aku menyelidikinya sedikit. Kenapa kau tidak terlalu puas dengan istri ini? Lalu kenapa engkau masih menikah? Pulang. Kau menyuruhku kembali hanya untuk ini? Kau benar-benar luang, ya, ayo pergi. Qiao Yu sengaja menyuruh ibunya untuk membuat keributan ini. Bukankah ini hanya ingin menelan uang itu? Karena sudah membuat keributan yang memalukan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bukan hanya uang ini. Hutang kita selama 2 tahun ini, aku akan menyelesaikannya sekaligus denganmu. Halo pengacara Lu. Saya ada kasus di sini, ingin berkonsultasi dengan Anda. Malam ini ada waktu? Baik. Malam ini ada urusan. Senior, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Tenang saja, kau pasti menang dalam kasus ini. Inilah yang dia katakan. Berhadapan dengan pria lain. Sesenang itukah? Terima kasih, kakak senior, sudah mengantarku pulang. Nanti kalau urusan ini sudah selesai, aku akan mentraktirmu makan. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kalau begitu aku pulang dulu. Sudah larut malam begini, kamu belum tidur? Ternyata kau tahu ini sudah larut malam. Kukira kau sudah asyik bermain sampai lupa waktu. Apa dia khawatir? Aku pulang terlalu malam? Tidak. Aku hanya pergi bertemu teman dan mengobrol sedikit. Kau pergi menemui siapa? Apa hubungannya denganku? Kamu sudah makan? Belum. Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Inikah yang disebut rasanya rumah? Menang Grand Slam. Qin Zheng, ada yang ingin kukatakan padamu? Rumah ini, sebelumnya kukatakan padamu bahwa ini adalah mas kawinku. Sebenarnya rumah ini milik pamanku, tapi diambil oleh bibiku. Kamu tidak marah? Mereka sekarang ingin menjual rumah ini untuk mengumpulkan uang pernikahan sepupuku. Aku ingin membelinya, tapi belum berhasil. Itu, beberapa hari lagi mereka akan kembali, mungkin akan tinggal di sini. Kamar yang kau tempati sekarang adalah kamar sepupuku. Kalau begitu aku akan tinggal di kamar yang lain. Itu kamar pamanku. Bagaimana kalau kau kembali tinggal di rumah kakek? Jadi, setelah kau mengatakan semua ini padaku, kau mengusirku. Lin Sing, kita sudah menikah. Ada lagi? Qin Zheng, apakah kau marah? Tidak. Lin Sing, apa kau benar-benar lupa? Kita ini suami istri. Ini aku tahu. Itu bukannya tidak ada kamar kosong lagi. Baiklah, Lin Sing, kau memang hebat. Maaf, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan pada paman tentang pernikahan kita. Jadi kau sudah memikirkan aku akan tidur di kamar mana? Kalau begitu, bagaimana kalau tidur di... Baik. Hah? Bagaimana ini? Dia akan segera keluar. Qin Zheng, halo. Ini pertama kalinya aku menikah. Bukan yang kedua kalinya. Kenapa malu? Siapa yang malu? Seumur hidupku, apa yang belum pernah kulihat? Bukankah itu cuma otot perut? Benarkah? Kau mau apa? Mau? Apa dia tadi mau menciumku? Kalau aku jelaskan sekarang, apa aku terlihat terlalu agresif? Semalam benar-benar tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan dia... Lagi ngapain?
Kamu sudah dengar Pak Kei mau memindahkanmu ke bagian penjualan. Pemberitahuannya akan keluar 2 hari ini. Pasti ulah Wuyun. By Sui, menurutmu seorang pria tidur bersama seorang wanita, tapi dia tidak melakukan apa-apa? Apa maksudnya? Pria itu makhluk yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin impoten atau homoseksual. Dia juga tidak terlihat impoten? Jangan-jangan dia homoseksual? Halo, Paman. Sing-sing, aku dan bibimu akan pulang besok. Pacar sepupumu juga akan datang. Bersihkan rumah ya. Besok? Baik. Paman, aku sudah menikah. Paman, ini Kinzeng yang pernah kubicarakan. Ini pamanku. Karena sudah menikah, kita keluarga sekarang. Ngomong-ngomong, Sing-sing, ku dengar kamu punya mobil mahal, ya. Begini, malam ini kami akan mengunjungi orang tua Lina. Bagaimana kalau kamu pinjamkan mobilmu kepada kami? Tenang saja, hanya untuk bergaya, aku jamin tidak akan mengotori mobilmu. Sing-sing, katakan sesuatu. Ini rasanya kurang pantas. Mobil ini sulit dipinjamkan. Kita sudah keluarga, apa yang kurang pantas? Iya kan, Sing-sing? Memang. Kau ini bagaimana sih? Kau benar-benar meminjamkannya kepada mereka? Bukankah Bibi sudah bilang, kita keluarga? Halo, Kak. Adik sepupu, gawat, mobilnya tertabrak. Aduh. Kinjeng, sepupu saya mengalami kecelakaan mobil. Perbaikan mobil ini pasti mahal. Sudah kubilang. Meminjam mobil apa? Hei, apa maksudmu? Sekarang kau menyalahkanku? Kalau saja kau punya kemampuan, aku pun tak perlu susah payah meminjam mobil dari Xiaoqin untuk menjaga gengsi. Sing-sing, lihatlah, kondisi Xiaoqin ini lumayan kan? Bisa membeli mobil sebagus ini. Bagaimana kalau uang pengganti kerugian ini kalian ambil saja? Hah? Kau, Sing-sing, jangan dengarkan dia. Nanti suruh Xiao Zheng membawa semua kwitansi dan sebagainya. Kita akan ganti rugi sesuai yang seharusnya. Ganti rugi apa? Xiaoyi akan segera menikah. Kau punya uang berapa untuk ganti rugi? Sing-sing, kau tinggal di rumah kami, numpang hidup selama bertahun-tahun. Itu rumahku, dan aku juga membayar sewa kepadamu. Baiklah, kau berniat untuk tidak peduli dengan kami. Ya, aduh, semuanya lihatlah. Tidak adil? Sudahlah, jangan semua ayo ribut. lihat. Keponakanku ini di rumah kami, numpang hidup selama bertahun-tahun. Setelah menikah, dia dan suaminya datang memeras kami. Bangun. Ayo semuanya lihat. Sudahlah, jangan ribut. Hidup ini tak bisa dijalani lagi. Bibi, bangunlah dulu. Tidak usah kau urus. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana kamu akan menangani? Uang ini, aku pasti tidak bisa membiarkanmu membayarnya. Terkadang, kamu harus belajar menolak sendiri. Beberapa orang, hanya karena kamu mau berkompromi, mereka berani membuat keributan seperti ini. Kalau begitu, aku akan coba. Bibi, kompensasi ini harus kalian bayar sendiri. Aduh, anak tidak tahu diuntung. Biasanya kamu sangat arogan denganku. Kenapa sekarang kamu begitu pengecut? Aku bisa membayar kompensasi untukmu. Benarkah? Hah? Kukira kamu hebat? Bukankah kamu tetap harus berkompromi? Kamu bilang saja dari tadi, lihat masalah ini, jadi begini. Tetapi rumah ini, kamu hanya bisa menjualnya seharga 40 juta rupiah. Kenapa? Rumah ini nilainya 50 juta rupiah. Kompensasi 15 juta rupiah, aku bisa membayarnya untukmu. Tetapi, rumah ini, kamu harus menjualnya dengan harga diskon kepadaku. Dengan begitu kamu masih untung. Jika kamu tidak setuju, kebetulan kami juga tidak menginginkannya. Tetapi kompensasi, Anda harus membayarnya sendiri. Tentu saja, dan juga biaya perbaikan mobil. Kita semua kan keluarga. 40 juta rupiah ya, 40 juta rupiah. Aku menjualnya ke Sing-sing, bagaimana? Lalu mobilmu ditahan, bagaimana kamu akan bekerja besok? Jika aku mengganti mobil sekarang, Sing-sing pasti akan curiga. Bagaimana kalau begini, mulai besok, aku akan mengendarai skuter listrik, mengantarkanmu berangkat dan pulang kerja. Motor butut. Motor butut kan bagus, nggak macet lagi.
Apa kamu malu sama aku? Tidak. Benarkah kalau begitu sudah diputuskan? Akhirnya lolos juga. Dari takdir naik motor butut. Halo, Xiaoli. Sekarang kamu bisa jemput aku. Aku di... Kinjeng. Linsing. Ini pacarmu ya? Kok beda sama yang terakhir kali ya? Dia suamiku. Mobil sport 2 roda atap terbuka. Sunroof 360 derajat. Linsing. Kamu dan suamimu benar-benar cocok. Dah. Kamu jangan marah ya. Dia memang begitu orangnya. Suka pilih kasih. Ayo pergi. Sampai. Berikan. Berikan apa? Aku tidak mengambil apapun darimu. Selamat siang, Wakil Direktur Han. Nona Lin, temanmu ini merampas ponselku. Dia bekerja di SZ kan? Kelihatannya agak familiar. Kinjeng, ada apa? Itu wakil direktur perusahaan kami. Dia memfoto saya diam-diam. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, berarti dia impoten atau dia gay. Jangan-jangan Kinjeng sebenarnya menyukai? Sebenarnya? Silakan lanjutkan. Lanjutkan saja. Ada apa dengannya? Kenapa rasanya tatapannya ke kita aneh ya? Jangan lihat aku tidak mengatakan apa-apa. Linsing, kemarilah. Pak Manajer, ada yang bisa saya bantu? Begini, perusahaan kita dan Grup SZ sedang ada kerja sama yang penting. Bagian penjualan kekurangan orang, manajer Wu secara khusus meminta kamu dipindahkan ke sana untuk membantu. Bagaimana menurutmu? Benar saja ini ulah Wuyun. Keputusan sudah dibuat. Masih menanyakan pendapatku untuk apa? Dia memindahkanmu dari administrasi ke bagian penjualan untuk apa? Kamu juga tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Bukankah karena terakhir kali aku tidak membantunya menghapus absensi dan menyinggung Wuyun? Sudahlah, bukan masalah besar. Lagi pula saat aku masuk perusahaan ini, wawancara pertamaku bukankah di bagian penjualan? Ini juga bisa dibilang kembali ke tempat yang paling ingin kutuju. Baiklah kalau begitu, tapi di bawah Wuyun, kamu jaga diri baik-baik. Wah, pulang kerja cepat sekali hari ini. Pantas saja sudah berkeluarga. Kalau kau tidak ada kerjaan, bisa lembur. Tidak perlu, aku ada janji dengan wanita cantik. Tapi ngomong-ngomong, kau lebih normal sekarang. Oh, aku dulu bagaimana? Kau dulu, pria dewasa, tidak dekat dengan wanita. Aku dan Pak yang mengira kau tidak menyukai wanita. Jangan lihat aku seperti itu. Tapi serius, kau benar-benar menyukai Linsing? Mungkin aku tidak mengerti dia. Tidak mengerti? Sebenarnya ingin melihat wanita dengan jelas, sangat mudah. Gunakan ini untuk mengujinya. Jika dia wanita yang sombong, dia pasti mengenali benda ini. Kurasa tidak ada wanita yang tidak tergila-gila dengan jam tangan ini. Istrimu menjemputmu. Selamat pagi, begitu. Mereka berdua memang ada hubungan. Kinjeng, sialan. Berani-beraninya dia membohongiku. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ada apa? Sedang tidak senang? Masuk mobil. Linsing, jika engkau benar-benar mengenali jam tangan ini, apa yang akan kau lakukan? Hei, makanannya sudah siap belum? Aku sudah sangat lapar. Sebentar lagi. Kamu juga keluarlah. Oh. Permisi. Submariner hijau. Adik ipar, kau hebat juga ya. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Bisa membeli jam tangan semahal ini, ipar pasti bukan orang sembarangan. Apa bagusnya wanita itu? Bagaimana kalau... Kau pikir kau pantas? Kau tidak takut aku memberitahu Linsing?
Silakan coba saja. Linsing, salahkan saja nasib burukmu karena berani merebut pria kaya denganku. Qinzheng, apakah kau menikah denganku karena Han Feiyan? Jika suatu hari nanti kita bercerai? Linsing, apakah kau benar-benar bisa melepaskanku? Halo, saya Linsing dari bagian penjualan. Permisi, di mana tempat duduk saya? Saya belum dengar ada karyawan baru. Bagaimana kalau kau duduk di sana saja? Kalian melamun saat jam kerja? Apakah perusahaan menggaji kalian untuk mengobrol? Wah, Linsing datang. Manajer Wu, lalu saya duduk di mana? Kau duduk saja di sana. Jangan terlalu pilih-pilih. Bagian penjualan kita hanya seluas ini. Bisa dapat tempat duduk saja sudah bagus. Ngomong-ngomong, ini pekerjaanmu minggu ini. Grup S, Z, kasus sepenting ini kuserahkan padamu. Kau jangan sampai mengecewakanku. Bagaimana engkau bisa menyinggung perempuan tua menyebalkan itu? Proposal ini sudah dibuat lebih dari 50 kali oleh tim kami dan semuanya ditolak. Permintaan mereka sangat keterlaluan. Kurasa pemilik grup SZ itu benar-benar orang yang mesum. Wanita tua menyebalkan Wu Yun itu pasti ingin mengusirmu, makanya engkau sebagai karyawan baru diberi tugas perencanaan seperti ini. Tidak masalah. Lagi pula, setelah menyelesaikan kasus ini, aku bisa belajar banyak. Sing-Sing, aku sudah bicara dengan bibimu. Kapan kau punya waktu, kita bisa mengurus balik nama. Kapan saja, terserah kalian. Baiklah, minggu ini kita pergi ke pusat kota untuk melihat rumah. Kalau begitu, akhir pekan saja, kebetulan kau juga libur. Bukankah engkau bagian administrasi? Kenapa masih lembur? Jangan diungkit lagi. Hari ini aku dipindahkan ke bagian penjualan. Semua ini karena Presiden SZ itu si mesum. Ya, si mesum rencana ini tidak memiliki evaluasi pasar dan analisis risiko investasi. Anggaran dananya besar. Jika aku Presiden SZ, aku juga tidak akan menyetujui rencana seperti ini. Kau mengerti ini? Mengada-ada saja. Terima kasih. Setelah kau bilang begitu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Begini, kau lakukan evaluasi pasar, aku akan membantumu dengan analisis risiko investasi. Baik. Dia terlihat sangat tampan saat serius bekerja. Beres. Kamu? Manajer Wu, saya sudah selesai. Kamu sudah selesai? Saya beritahu kamu, yang saya mau itu proposal yang bisa lolos. Kalau kamu berani asal-asalan memberi saya sesuatu, ini kamu yang buat? Iya. Saya mengerti. Kamu keluar saja. Linsing kan masih baru. Mana mungkin dia bisa membuat proposal serumit ini? Bagian penilaian risikonya sempurna. Kalau proposal ini diserahkan, pasti lolos penilaian SZ. Tidak bisa, keuntungan sebesar ini, saya tidak mungkin membiarkan Linsing mengambil semua sendiri. Linsing, proposal sempurna ini ditakdirkan bukan untukmu. Senang sekali, proposalnya lolos. Belum. Manajer Wu bilang baru diserahkan. Minggu depan baru ada hasilnya. Pasti lolos. Malam ini kita makan di luar, anggap saja merayakan lebih awal. Proposalmu lolos. Tapi makan di luar mahal, setara dengan uang makan kita berdua, lebih baik hemat saja. Tidak mahal. Saya punya voucher. Besok sudah kadaluarsa. Baiklah. Naik sepeda saja. Kita harus pergi. Kalau terlambat nanti tutup. Halo, apakah ada ruangan untuk 2 orang ini? Bagaimana cara menggunakan kupon di sini? Mantan pacarku itu. Bukan salahnya mengejar kebahagiaan. Semua salahku. Aku tidak mampu memberinya kehidupan yang lebih baik. Makanya dia
Saat kami akan menikah, dia malah kabur dengan orang kaya. Dia itu matre, hanya mengincar harta. Tenang saja, aku berbeda dengannya. Aku tidak butuh rumah atau mahar. Jujur saja, seleramu dalam memilih pasangan dulu benar-benar buruk, tapi sekarang sudah bagus. Kenapa? Dia yang kukatakan padamu, mantan pacarku itu. Jadi dia? Tenang saja, aku akan membalaskan dendamu. Kamu, mantan pacarnya Qiaoyu kan? Halo, aku pacar barunya. Kami sudah putus? Kurasa kami tidak perlu bertegur sapa lagi. Dulu engkau memutuskan Qiaoyu karena mahar. Pasti dia sangat kaya kan? Benar kan? Tidak ada hubungannya denganmu. Sudahlah, semua sudah berlalu. Ayo kita pergi. Pergi kemana? Dialah yang matre. Kenapa engkau takut? Apa kau masih ada hati padanya? Qiaoyu, perlukah aku menceritakan kisahmu yang gemilang? Langsung kepada nona ini? Sudahlah, semua sudah berlalu. Sekarang aku hanya ingin bersamamu dengan baik. Jangan ribut lagi, ya? Nona ini, saya dan Qiaoyu sudah putus. Lagi pula saya sudah menikah. Kau tidak perlu seperti ini kepadaku. Kau sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Kinzeng, kita pindah ke restoran lain saja. Saya tidak selera makan. Tuan Qin benar-benar makan di sini. Ngomong-ngomong, tempo hari yang kau minta ku pinjamkan? Temanmu? Ya, Yang Han, keluarganya adalah pemulung. Saya... Ya. Saya pemulung. Temannya pemulung. Sepertinya orang yang dinikahinya juga tidak terlalu hebat. Temanmu? Bukan mantan pacar. Begitu, sungguh tidak mudah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada wanita di sisinya. Apakah sebelumnya hanya ada pria di sisinya? Dia bernama Lin Xing. Nyonya. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Saya sangat penasaran. Seperti saudara Zeng yang sulit didekati, bagaimana engkau bisa mendapatkannya? Kau bilang dia tidak tertarik pada wanita? Ya, kau tidak tahu. Ku beritahu kau, saudara Zeng selama bertahun-tahun, hanya ada kami beberapa saudara, kalau bukan karena sekarang mulai bekerja, kami setiap hari berkumpul seperti para biksu. Ternyata yang tidak tahu, hanya aku saja. Kinzeng, berikan makanannya untuk kakek. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Lin Xing, kau kenapa? Aku tidak apa-apa, kau naiklah, kakek pasti lapar. Sepertinya dia masih marah. Ternyata begini rasanya minum alkohol. 1 gelas lagi. Kinzeng, jika engkau tidak menyukaiku, mengapa engkau mendekatiku? Tapi aku sepertinya sedikit menyukaimu. Aku tidak mau menyukaimu. Kau bukan? Kau pelakor. Bagaimana dia tahu? Aku anak ketiga di keluargaku. Nona Lin, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak perlu kau urus. Aku melihat istrimu di bar. Sepertinya dia minum terlalu banyak. Apa kau ingin? Cepat sekali menutup teleponnya. Masih bilang tidak peduli. Lin Xing. Kenapa minum sebanyak ini? Aku mengenalmu. Kau Kinzeng, kau suamiku. Aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Lin Xing. Mabuk seperti ini, kalau pulang, paman pasti akan bertanya, hanya bisa mencari tempat, menginap sementara. Kinzeng, jangan pergi. Ini punyamu? Halo, Xiaoli. Antar baju ke sini sekarang. Aku kirim lokasinya. Tuan Qin. Halo? Aku kaget setengah mati. Aduh, siapa ini? Mengganggu? Kamu? Aku? Tidak ada yang terjadi semalam. Kau muntah semalaman. Aku ada urusan, pergi kerja sendiri.
Oh. Sudah jam 8.50. Aduh, gawat. Aku akan terlambat lagi. Tian-Tian, aku datang. Aku pergi. Kau dapat rezeki nomplok? Tidak juga. Mana ada? Kau lihat cepat. Pakaian manajer Wu, apa modelnya sama denganmu? Ada beberapa orang tidak mampu membeli yang asli, jangan memaksakan diri. Untuk apa membeli barang palsu memalukan? Aduh, Linsing, aku bilang padamu, lain kali jangan pergi ke kios pinggir jalan membeli barang-barang sampah itu. Sampah semacam ini, pengerjaannya buruk, kualitasnya juga sangat buruk, apalagi kalau engkau memakainya keluar dan menabrak baju orang lain yang asli, betapa malunya, benar kan? Dan itu juga akan sangat mempengaruhi citra perusahaan kita. Aku tahu. Sudahlah, kerja sana. Dan kau lihat apa? Kembali ke departemenmu sendiri. Setiap hari di departemen penjualan kami, ngapain di sini? Sudahlah, akhir-akhir ini semua orang telah bekerja keras. Malam ini, departemen kita makan malam bersama, semua orang bisa membawa keluarganya. Linsing, kau harus membawa keluargamu untuk kami lihat. Dia akhir-akhir ini agak sibuk, tidak punya waktu. Jangan bohong. Aduh, Linsing, kalau tidak punya pasangan ya tidak punya pasangan, untuk apa berpura-pura? Oh, iya juga. Lagi pula Linsing melakukan hal semacam ini, memaksakan diri, bukan sekali atau 2 kali. Manajer Wu, Anda terlalu berlebihan. Dia jelas punya pacar. Kalau begitu suruh dia membawa pacarnya untuk diperlihatkan kepada semua orang. Baik. Aku ingin lihat orang desa sepertimu di kota bisa menemukan pria seperti apa. Tuan Qin, lama tidak berjumpa. Pak Li datang. Bagaimana? Apakah para pemegang saham sudah tiba semua? Hampir semua sudah datang. Baik, kalian pergi ke ruang rapat dulu. Saya akan segera menyusul. Baik Tuan, pergi ke ruang rapat. Halo, sayang. Anu, departemen kami mengadakan makan malam bersama malam ini. Bisakah engkau menjemputku? Jam berapa? Sekitar jam 8.30. Jika kau sibuk, maka aku... Baiklah, aku akan tepat waktu ke sana. Baik, kalau begitu aku tunggu kau. Halo, Xiaoli, beritahu rapat pemegang saham diundur sampai besok. Bagaimana? Apakah suamimu bisa datang? Bagus sekali, hari ini kita harus memberi pelajaran kepada perempuan tua jahat itu. Pergi. Linsing, mana pacarmu? Dia ada urusan mendadak, tidak perlu menunggunya. Ya, sudahlah, pacarku akan datang. Biar kalian lihat. Pacarku baru saja membelikan aku mobil sport. Kesempatan langka, jangan sampai terlewat. Lihat betapa sombongnya dia. Qin Zeng, apakah kamu akan datang? Pacarku namanya Jiang Wang, keluarganya sedikit kaya. Mobil itu baru dia beli, aku akan mengajak kalian melihat-lihat. Nona Wu, apakah pacarmu anak orang kaya? Kamu pandai sekali menyembunyikannya. Mobil sport itu dibeli tunai? Nona Wu, kamu jadi kaya ya? Lumayanlah, tidak sekaya itu juga. Lihat, dia datang. Dasar orang miskin, cari mati ya. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Minggir. Kau tidak mengerti bahasaku ya. Qin Zeng, hati-hati. Lepaskan aku, kau berani macam-macam denganku? Ayo, lanjutkan. Hentikan. Tuan Muda Jiang, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja? Kalian sering kenal? Dia pacarmu? Iya. Linsing
lihat apa yang dilakukan pacarmu. Kau tahu siapa Tuan Muda Jiang ini? Berlutut dan minta maaf sekarang. Meskipun aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi semua orang melihat kau yang kalah dari Qin Zheng dan kau yang mulai duluan. Pergi sekarang, kalau tidak, aku akan lapor polisi. Merasa dilindungi seseorang, rasanya lumayan juga. Qin Zheng kan? Kau cari masalah. Sepertinya pelajaran yang kuberikan tadi belum cukup ya. Kau hebat ya. Tunggu saja kau. Anyah kau. Lin Xing, pacarmu itu kelihatannya bukan orang kaya, menyinggung Tuan Muda Jiang. Kalian berdua cari masalah besar. Jiang Wang. Wah, kau pacarnya Lin Xing? Sangat tampan. Aku pernah mendengar Lin Xing menyebutkanmu. Akhirnya bertemu langsung hari ini. Pacar Tuan Wu adalah anak nakal yang terkenal di kota Jing. Kau memukulnya, kalian mendapat masalah. Pesta sudah selesai. Masalah sebesar apa yang telah kita buat kali ini? Menyinggung anak nakal. Memikirkan apa? Tuan Muda Jiang tadi, keluarganya sepertinya sangat berpengaruh. Kenapa? Takut terbawa masalah denganku? Aku masih punya 100 juta rupiah. Aku akan transfer ke kamu. Kamu pergi sembunyi dulu. Aku takut Tuan Muda Jiang kembali mencarimu. Kau tidak akan bisa melawannya. Apa kau merasa uangnya terlalu sedikit? Sangat manis. Tapi jika Jiang Wang bermain kotor pada Lin Xing, sepertinya masalah ini masih harus ditangani. Sudahlah, pulanglah. Aku masih ada urusan. Tapi Tuan Muda Qin ada urusan apa? Menelepon saya, tumben sekali. Seingat saya, engkau punya sepupu, namanya Jiang Wang, kan? Iya. Kenapa? Kau kenal dia? 15 menit, suruh dia kemari, aku segera ke rumahmu. Apa? Pergi kau. Sialan, aku dari kecil sampai besar tidak pernah dipermalukan seperti ini. Cari orang yang bernama Qin Zheng itu untukku. Kalau aku tidak membuatnya berlutut meminta maaf padaku, aku bukan Jiang lagi. Halo sepupu. Jiang Wang? Sudahlah. Sudah dipukul, sudah dimarahi, cukup. Kak Zheng, sepupu saya ini otaknya memang kurang beres dari kecil. Nanti saya akan mengajarinya dengan baik. Ya, Kak Zheng dari kecil memang kurang pintar. Kalau ada waktu, periksa otakmu. Wu Yun itu pacarmu? Siapa? Kamu bicara tentang dia? Aduh, perempuan genit itu, dia cuma mengincar uangku, aku juga cuma main-main saja. Baiklah, aku pergi. Kak, apa maksud Kak Qin Zheng? Oh, aku mengerti. Jiang Wang, akhirnya engkau pintar juga. Kak Qin Zheng nasir Wu Yun. Lihat saja engkau. Lihat saja kau. Lihat, ku bilang ya. Kau jauhi Wu apa? Wu Yun. Jauhi dia. Kedatangan Kak Zheng kali ini adalah untuk mengingatkanmu. Tidakkah kau sadari? Sudah jam berapa ini? Kenapa belum pulang juga ya? Jangan-jangan dia pergi menemui Jiang Wang. Aduh, kenapa dia begitu bodoh? Dia tidak seharusnya pergi sendiri. Kau baik-baik saja? Memangnya kenapa denganku? Tidak apa-apa. Kalau begitu, cepat mandi dan tidurlah.
Begini terus juga bukan cara yang baik. Sepertinya besok aku harus mencari cara untuk bicara dengan Tuan Muda Jiang itu. Apa dia barusan mengkhawatirkanku? Apa? Kau bilang istri Kak Zeng tidak tahu identitas Kak Zeng? Kedatangan Kak Zeng kali ini, kukira itu karena istrinya. Kalau tidak, kau pikir kau siapa? Kak Zeng datang sendiri tengah malam begini. Sulit dimengerti. Mungkinkah inikah kesenangan orang kaya? Jiang Wang, kau juga orang kaya. Kau bilang siapa? Ku bilang ya. Kali ini kau menyinggung Kak Zeng, aku bisa membantumu untuk meminta maaf, tapi ku mohon jangan sampai engkau menyinggung istrinya. Bos, dan juga jangan sampai engkau membocorkan identitas Kak Zeng, kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau dengar tidak? Aduh, aku tahu. Jangan pukul kepalaku lagi. Kalau kau pukul lagi, percuma saja. Lin Xing, kau sudah melakukan apa? Kenapa sejak tadi malam Tuan Muda Jiang mengabaikanku? Pacarmu tidak menghiraukanmu? Apa hubungannya denganku? Ada hubungannya denganmu. Kalau bukan karena tadi malam engkau membuatnya sangat malu, mana mungkin dia mengabaikanku? Kau harus ikut aku menemuinya untuk meminta maaf. Kebetulan, aku juga ingin meminta maaf untuk Qin Zheng. Dengan begitu, nantinya Tuan Muda Jiang pasti akan melepaskan Qin Zheng. Baiklah, ayo pergi. Tuan Muda Jiang. Siapa? Ini aku, Yun Er. Begini, tadi malam yang membuat Anda marah, si bodoh itu dia adalah pacarnya. Jadi hari ini aku sengaja membawanya untuk meminta maaf kepada Anda. Bukan Anda mau melakukan apapun boleh. Siapa? Saya Lin Xing, keluarga dari orang yang memukul Anda tadi malam. Jangan sampai engkau menyinggung istrinya, bos. Dan juga, jangan sampai identitas Kak Zeng terbongkar, kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Xing, ya? Iya. Begini, dari kecil otak saya memang kurang beres. Setelah dipukuli seperti ini, saya jadi lupa. Tuan Muda Jiang, bukankah Anda biasanya selalu membalas dendam? Oh, Anda takut dengan suami wanita itu yang bodoh itu datang kemari, ya? Tenang saja, saya yang membawanya kemari. Awas, pergi. Apa salah saya? Kalian semua keluar dan kalian juga keluar. Tuan Muda Jiang, saya benar-benar minta maaf. Selama itu syarat yang Anda ajukan, dan saya bisa melakukannya, saya bersedia melakukan apapun, asalkan Anda tidak mempersulit pacar saya. Tidak bisa membongkar identitas Kak Zeng, juga harus membuat Nyonya tenang. Susahnya hidupku ini, itu bersedia melakukan apapun ya. Bagaimana kalau begini? Kalau begitu saya nyanyikan lagu untuk kami. Bukan tidak menyanyi juga tidak apa-apa, menari saja. Mulutku ini sialan, menyuruh istri Kak Zeng menari untukku. Aku tidak mau hidup lagi. Kalau begitu saya nyanyi saja. Menyanyi. Kak, cepat kemari. Cepat tolong aku. Bibi, kau di sana, tetaplah bernyanyi di sana. Aku sejak kecil tidak suka orang lain mendekati. Bukan, Kak, cepatlah kemari. Aku tidak tahan lagi. Hanya Lin Xing yang tersisa. Sepertinya Tuan Muda Jiang memang menyukai Lin Xing. Tapi Lin Xing ini sangat keras kepala. Sepertinya aku harus membantu Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang sedang bekerja di dalam kakak ipar itu minuman yang kupesankan untukmu.
Terima kasih. Kok dia menelepon jam segini, ya? Aku. Lihat aku kenapa, angkat saja. Halo? Kamu di mana? Aku di tempat karaoke. Aku segera ke sana. Bagaimana? Apakah itu Kak Zeng? Kok kamu tahu? Aduh. Akhirnya kamu datang juga. Bagaimana? Nyanyinya bagus. Lumayan, aku tidak menyanyi, semuanya kakak ipar yang menyanyi. Ku bilang padamu, kakak ipar kita menyanyi. Itu melihat kakak ipar menyanyi begitu merdu, perselisihan di antara kita anggap saja selesai. Aku ada urusan sekarang, aku pergi dulu. Dia sepertinya sangat takut padamu. Kenapa kamu menemuinya sendirian? Apa kau pernah berpikir, jika dia benar-benar melakukan sesuatu padamu, apa yang harus kau lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini. Aku takut dia akan merepotkanmu lagi. Tapi jangan khawatir, aku sudah tahu Jiang Wang bukan orang yang pendendam. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Dengan merahasiakan ini darinya, apa aku salah? Ada apa? Lingsing, ada apa denganmu? Panas? Aku kepanasan. Qin Zeng? Jiang Wang. Kamu? Tadi malam, kita... Linsing. Kita suami istri, hal seperti ini. Wajar saja. Lagi pula, tadi malam kamu diberi obat. Aku tidur dengan Qin Zeng. Aduh, gawat. Sekarang aku benar-benar jadi istri pria gay. Lalu bagaimana dengan Han Feiyan? Han? Apa hubungannya dengan Han Feiyan? Bukankah dia atasanmu? Aku khawatir ini akan berpengaruh buruk. Lagi pula, dia tampan, berkemampuan, dan kaya. Dia cukup baik. Kamu baru bertemu beberapa kali. Kamu bilang dia cukup baik. Ya, pria muda berbakat yang sangat kamu sukai. Bukan, kamu baru bertemu dengannya. Beberapa kali, kamu sudah merasa dia cukup baik. Memang belum beberapa kali, tapi sepertinya dia cukup baik dan berkemampuan. Dia pria yang sempurna. Sempurna? Tapi dia tidak menyukai perempuan. Dia ini mau mengatakan yang sebenarnya dan meminta cerai denganku. Dia terlihat sangat kecewa. Apa dia menyesal tidur denganku tadi malam? Apa dia menyukai Han Feiyan? Kamu harus pergi bekerja. Kudengar kau berkelahi dengan adiknya yang Han demi istrimu itu. Dia terlihat baik. Dia adalah pasangan yang sempurna. Kau harus pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis minggu ini dan kembali sebulan lagi. Sepertinya semalam menyenangkan. Kau? Tentu saja kalau bukan karena aku membantumu, apa kau pikir kau bisa mendapatkan orang seperti Tuan Muda Jiang? Proposalmu tidak lolos, tapi jika engkau mau membujuk Tuan Muda Jiang untukku, aku akan membiarkanmu tetap di perusahaan. Bagaimana? Maaf mengecewakanmu. Tadi malam, suamiku membawaku pergi. Kesempatan sebagus ini kuberikan padamu, kau tidak berguna. Baiklah,
Linsing, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Manajer He, kalau begitu, karena proposal Lin tidak memenuhi syarat, aku bisa memecatnya kan? Barusan grup S, Z, sudah memberi pemberitahuan, perlu memberi kalian, Departemen Pemasaran, rapat darurat, ada hal apa, tunggu sampai rapat ini selesai, baru dibicarakan. Linsing, beruntung sekali kau. Aku akan membiarkanmu tetap di perusahaan selama 1 minggu lagi. Kurasa engkau juga tidak berani membongkarku soal proposal perencanaan itu. Katamu, perempuan biasanya suka pria seperti apa? Presdir bertanya padaku, perempuan biasanya menyukai yang tampan, yang punya perut six pack. Aku punya adik perempuan, setiap hari teriak idola, idola, perut six pack, perut six pack. Perut six pack. Terima kasih. Kamu boleh pergi dulu. Perempuan biasanya menyukai yang tampan, yang punya perut six pack. Linsing. Ini sesuatu yang bisa kulihat secara gratis. Sayang sekali. Dia hanya menyukai pria. Dia ini menghindariku. Kenapa engkau menghela nafas? Tidak, bukan apa-apa. Tidurlah. Aku, Qin Zheng, sudah sebesar ini. Baru pertama kali dihindari seorang wanita seperti ini. Linsing, kita bicarakan. Bicara apa? Aku... Sepertinya harus segera dibalik nama ya. Tinggal bersama seperti ini, terlalu canggung. Aku akan keluar jalan-jalan. Baiklah. Tuan Qin, kau tidak pulang larut malam begini. Bertengkar dengan istrimu? Bukan. Kenapa engkau melihat ini tidak ada hubungannya denganku? Yang Han, kau dan istrimu, biasanya apa yang kalian lakukan di rumah? Tuan Qin, kenapa engkau tiba-tiba menanyakan ini? Kak Zeng, aku ahli dalam menghadapi wanita. Apa gunanya bertanya pada orang yang takut istri? Ku bilang padamu, kakakku di rumah bersama istriku, bahkan tidak berani kentut. Pergi sana, pergi minum sana. Memang begitu kan? Pergi. Seluruh Binjo tidak ada yang tidak tahu apakah kakakku takut pada istrinya atau tidak. Tuan Qin, ku bilang padamu, kau mendengarkan dia. Bulu ayam pun bisa terbang ke langit. Coba katakan. Ku bilang padamu, untuk menghadapi wanita, kau harus mengeluarkan uang. Jika uangnya cukup, bukankah dia akan mencintaimu? Hei, jangan tidak percaya. Ada pepatah, tidak tahu apakah kau pernah mendengarnya atau tidak. Pria yang rela menghabiskan uang untukmu belum tentu mencintaimu, tetapi pria yang tidak rela menghabiskan uang untukmu pasti tidak mencintaimu. Jadi, untuk menghadapi wanita, tetap harus menghamburkan uang. Habiskan uang. Jiang Wang, saya beritahu kamu, jangan engkau pengaruhi Tuan Qin. Tuan Qin, saya beritahu kamu, beginilah ceritanya. Ketika seorang wanita, kau peluk dia, jika dia merasa malu, itu berarti wanita itu tertarik padamu. Jika wanita itu, saat kau peluk dia tidak bereaksi sama sekali. Saya harus pulang. Tuan Qin, pergi. Tuan Qin, kau ini tidak bisa melihatnya mencari istri. Hamburkan uang. Xiaoli, pesanlah buket mawar termahal untukku. Sebelum pulang kerja besok, aku harus menerimanya. Baik, Tuan Qin. Apakah itu untuk istri Anda? Kau sudah pulang? ketika engkau memeluk seorang wanita dari belakang, saat kau memeluknya, jika dia malu, itu berarti wanita itu menyukaimu. Linsing, jangan sampai terlena. Qin Zheng tidak menyukai perempuan. Kau harus menganggapnya sebagai saudara perempuan. Hanya saudara perempuan. Kau minum alkohol? Tidak malu. Cara yang Han ini benar-benar tidak ada gunanya. Tidak, tidurlah.
Linsing, kalian adalah suami istri. Kontak seperti ini nantinya akan banyak. Kau harus belajar membiasakan diri. Ini Beli bunga untuk apa? lewat toko bunga sedang diskon, sekalian beli seikat. Kalau begitu letakkan saja, aku masih sibuk. Oh baiklah. Aduh, bunganya indah sekali. Oh, Kinzeng yang beli, katanya toko bunga sedang diskon. Bunga diskon dari toko bunga pasti sangat murah ya. Bunga diskon apaan sih Mbak? Ini tuh mawar Juliet paling top di dunia. Bagus banget ya. Adik, kalau kau tidak bisa menikmatinya, maka lebih baik berikan saja keberuntungan ini padaku. Ada urusan. Pergi. Jangan galak begitu dong. Ada yang ingin kutanyakan? Katakan. Bunga yang kau berikan pada Sing Sing, kalau tebakanku benar, itu Juliet kan? Jadi, kau merahasiakannya dari kami, Tuan Muda Qin. Oh, apa kau penasaran? Bagaimana aku tahu identitasmu? Aku melihat semuanya, kau turun dari mobil mewah itu. Selamat jalan Tuan Qin. Tuan Qin, besok saya harus menjemput Anda lagi. Beritahu nanti saja. Baik. Kenapa engkau tidak jujur pada Sing Sing? Apa hubungannya denganmu? Kau tidak jujur pada Sing Sing, takut dia mengambil hartamu kan? Sepertinya kau juga tidak begitu menyukainya. Untuk apa bertahan di tempat kumuh ini? Lebih baik ganti orang lain, aku jauh lebih menarik darinya. Aku tidak memukul wanita. Qin Zheng, aku benar-benar menyukaimu. Jika kau menolak, aku akan berteriak. Nanti kau tidak bisa menjelaskan. Akan kubantu. Lina, ada apa denganmu? Kamu malam-malam begini, lagi ngapain di sini? Bilang, apa dia menindasmu? Biar dia bicara sendiri. Saya tidak tahu. Jangan sampai ketahuan. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Awasi orangmu. Kamu begitu percaya padaku? Saya percaya dengan penilaian saya terhadap orang. Kita, bagaimana kalau pindah saja? Maksudku, rumah ini kita tinggalkan untuk mereka. Kita sewa rumah di luar. Tapi rumah ini sudah saya beli, uangnya juga sudah dibayar. Aduh, kita masih punya hutang. Sewa rumah setahun juga bukan pengeluaran yang kecil. Lalu kamu tidak takut kalau suatu hari dia benar-benar berhasil merayu? Kamu lagi. Pokoknya tidak mungkin. Kamu, baiklah. Aduh, jangan marah. Begini saja, besok saya bicara dengan paman untuk mengurus balik nama rumah. Dengan begitu, ini jadi rumah kita. Nanti kalau dia berani macam-macam lagi, kita usir dia. Boleh. Baru pertama kali melihat barang milik sendiri. Harus dibeli lagi dengan uang sendiri. Orang seperti ini, kalau saya temui lebih awal, saya sudah kaya. Istriku juga bukan orang yang sulit diajak bicara. Sing Sing, kamu hari ini tidak kerja. Bibi, hari ini saya sengaja cuti. Kita urus balik nama rumah saja. Cepat sekali. Kita kan keluarga. Bibi kan tidak akan menahannya darimu. Susah untuk minta cuti dari kantor. Saya sudah susah payah mendapatkannya. Tolong urus sekali saja, ya. Betul itu. Sing Sing juga sudah lama menunggu balik nama. Urus saja sekalian untuknya. Tapi sertifikat rumahnya tidak ada di saya sekarang. Lalu di siapa? Barang sepenting ini masa diserahkan ke orang lain? Sepupumu kan mau menikah dan beli rumah. Uangnya masih kurang sedikit, jadi saya pakai untuk jaminan pinjaman. Rumah ini kita sudah terima uang dari Sing Sing. Diam. Rumah ini setengahnya milik saya. Saya mau bagaimana? Tidak perlu lapor kepadamu. Rumah ini awalnya milik ibuku, ditinggalkan untuk Sing Sing. Kau yang diam-diam memalsukan surat wasiat. Sing Sing sudah memberikan uangnya kepada kita. Kau masih melakukan ini. Kau ini terlalu rakus. Apa maksudmu? Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Tidak perlu kau ajari aku. Bibi, kalau begini, saya tidak mau rumah ini lagi.
400 juta rupiah, kembalikan padaku. Sing-sing, apa yang kau bicarakan? Rumah ini hanya dijadikan jaminan. Pinjamannya akan kami bayar, bukan kau yang bayar. Rumah ini kan bukan dijual. Kita semua kan keluarga. Perlukah sampai seperti ini? Bibi, sungguh pandai sekali memanfaatkan situasi ya. Bilangnya rumah itu milik Sing-Sing, tapi malah sertifikat rumahnya digadaikan. Saat uangnya tidak bisa dibayar, bank juga hanya akan menyita rumah Sing-Sing. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa yang kau bicarakan? Ini urusan keluarga kami. Apa urusannya denganmu, orang luar? Bibi, dia bukan orang luar, dia suamiku. Kalau begitu, kembalikan 400 juta rupiahku. Nanti kalau pinjaman Bibi sudah lunas, 400 juta rupiah itu akan kukembalikan pada Bibi. Sing-Sing, kau ingin memutuskan hubungan dengan kami, ya? Jangan lupa, selama bertahun-tahun ini kalau bukan karena pamanmu yang membantumu, apakah kau bisa hidup enak seperti sekarang? Bibi, kenapa harus mengancam Sing-Sing seperti ini? Kalian mengambil uang Sing-Sing, membuatnya menanggung utang keluarga kalian yang sangat besar. Apakah kalian pernah menganggapnya sebagai keluarga? Baiklah. Kalau begitu, mari kita hitung dengan teliti. Karena kau sudah bicara seperti itu, mau hitung-hitungan, ya. Selama ini, semua bantuan pamanmu kepadamu masih kuingat. Totalnya 100 juta rupiah untuk biaya perawatan selama ini, juga 100 juta rupiah, 200 juta rupiah. Aku kembalikan 200 juta rupiah padamu. Mulai sekarang kita putus hubungan, jangan harap kau bisa mengambil 1 rupiah pun dari keluargaku. Hanya 200 juta rupiah, besok aku akan pindah. Baik. Karena ingin memutuskan hubungan, untuk orang sepertimu, sebaiknya kita membuat surat perjanjian, agar nanti kalau tidak punya uang, tidak meminta lagi pada Sing-Sing. Putus hubungan harus benar-benar putus, itu lebih baik untuk kita semua. Surat perjanjian ya, buat saja. Sing-Sing, Paman minta maaf padamu. Sudah berakhir. Jaga dirimu baik-baik, Paman. Kinzeng, apa aku terlalu impulsif tadi? Tidak. Bagi mereka yang ingin mengganggumu, jika engkau mundur, mereka hanya akan semakin menjadi-jadi. Kau sudah mengalah pada bibimu selama bertahun-tahun, apa gunanya? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Han punya banyak rumah, aku akan menghubunginya. Bukankah kau bilang keluarganya adalah pemulung? Ah, iya. Tuan Qin. Dia datang. Bagaimana? Apa ada permintaan khusus untuk rumah ini? Bagaimana? Ada permintaan khusus untuk rumah-rumah ini? Tidak. Tidak ada? Kalau begitu aku pilih sesukaku saja. Kau punya banyak rumah? Tidak juga, cuma beberapa. Sombong sekali. Kapan mulai jadi tukang rongsok? Sampai bisa sekaya ini? Ajak aku juga mau. Tidak bisa, Tuan Qin bisa marah. Iya juga sih. Tuan Qin, sudah sampai begini? Masih belum mau menunjukkan identitasmu? Tunggu sebentar lagi. Kubilang padamu, hati-hati, jangan sampai kebablasan. Bagaimana? Suka? Suka sih suka, tapi harga di daerah ini mulai 8.000. Begini, Tuan Qin, kita sudah berteman bertahun-tahun, begini saja, kau beri aku 500 sebagai tanda terima kasih saja. Tapi untuk biaya air dan listrik, kalian berdua yang bayar. Kalau tidak, rumahku ini kosong juga percuma. Kalian berdua anggap saja membantuku menghangatkan rumah. Nyonya, kalau kau sungguh merasa tidak enak, begini saja, traktir aku makan. Selamat datang, Tuan Yang. Tuan Yang apa? Tuan Yang. Kalian sering ke sini?
Kalian sepertinya akrab sekali. Dia temanmu? Iya, dia dari kampung halamanku datang ke sini untuk bekerja. Oh, begitu. Ada makanan yang tidak kalian suka? Tidak ada. Kau pesan saja. Pesan yang enak-enak. Kalau begitu hari ini kita pesan lobster kukus bawang putih, kepiting raja kukus, ikan kerapu bintang kanton, teripang, dan diodo. Ada apa? Aku takut uangku tidak cukup. Lobster kukus Australia. Yang mahal, yang enak, pesan saja. Baik. Begini, kalian makan dulu, aku ada urusan sebentar. Baiklah, pergilah. Bagaimana? Sudah kenyang? Pelayan? Minta bonnya? Temanmu ini orangnya cukup baik. Padahal sudah disepakati kita yang mentraktir, tapi dia malah yang membayarnya. Dan juga dia menyewakan rumah dengan harga yang sangat murah kepada kita. Aku jadi semakin tidak enak hati. Tidak ada yang perlu disesali, lagi pula rumah ini begitu besar, nanti bisa mengajak kakek pindah ke sini untuk tinggal bersama. Sing-Sing sudah setuju untuk pindah? Iya. Apakah kakek mau ikut pindah ke sini juga, tinggal bersama, agar lebih mudah merawat kakek? Kamu sendiri yang salah langkah. Jatuh cinta? Saat ini belum yakin. Ayahmu yang brengsek itu hari ini menelepon mencarimu, punya banyak sekali hutang judi, menjadikan perusahaan bangkrut. Sekarang dia memintamu untuk meminjaminya uang. Cukup, sudah. Aku tidak ingin dengar, tidak ada hubungannya denganku. Kudengar Direktur Utama juga akan berpartisipasi langsung dalam seminar proyek kali ini. Iya, ada yang pernah bertemu dengan Tuan Kin dari SZ, katanya dia sangat tampan. Kurasa kamu tidak perlu pergi. Lagi pula setelah hari ini, kamu bukan lagi orang teknologi kejayaan. Wuyun, kamu balas dendam. Benar. Aku memang sengaja membalas dendam. Linsing. Berani melawan aku? Kau masih terlalu muda. Benarkah? Kenapa aku merasa kau begitu takut padaku sampai masuk ke ruang rapat ini? Takut? Apa yang harus kutakuti? Meskipun kau masuk, lalu bagaimana? Bisakah kau mengubah kenyataan bahwa engkau dipecat dari perusahaan? Benarkah? Kalau begitu, minggir. Lagi pula aku akan dipecat dari perusahaan. Apa yang harus kutakuti? Kau? Linsing, tunggu saja. Aku ingin engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana proposalmu menjadi prestasiku dan tidak akan ada yang mempercayaimu. Sebelum Tuan Kin datang, biarkan manajer Wu naik ke atas panggung untuk menjelaskan kepada kita isi utama seminar ini. Mengenai proposal kali ini, saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu hubungan antara pengembangan dan pemeliharaan, metode manajemen dan komunikasi klien, dan bimbingan. Kita semua tahu bahwa klien yang efektif adalah target penjualan yang ideal. Jika kita menambahkan keterampilan yang mumpuni. Linsing, apakah kau merasa proposal nenek sihir itu terlihat familiar? Menurutmu, apakah aku pernah melihatnya di suatu tempat? Proposal ini bukanlah buatanmu, manajer Wu. Bukankah kau bilang proposal saya tidak lolos? Lalu mengapa proposal saya yang tidak lolos muncul di seminar ini? Linsing, aku tahu engkau merasa sangat kecewa karena proposalmu tidak disetujui, tapi engkau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Begini saja, bukankah kau bilang proposal ini buatanmu? Apa kau punya buktinya? Semua proses pembuatan proposal ini ada di komputerku. Sekarang aku akan menunjukkannya padamu. Bagaimana bisa? Padahal aku menyimpannya di sini. Kok hilang? Bagaimana bisa begini?
Melawanku, kau masih terlalu muda. Kau kan? Kau yang mengotak-atik komputerku? Cukup. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang tidak bisa menemukan bukti. Jelas-jelas kau pelakunya. Sudahlah. Tuan Qin dari grup SZ sebentar lagi akan tiba. Lin Xing, kalau kau terus membuat keributan, aku akan meminta satpam untuk mengusirmu. Benarkah? Siapa yang berani? Kukira siapa? Ternyata Lin Xing, suami yang makan nasi lunak. Kau siapa? Berani membuat masalah di sini? Cepat pergi. Satpam. Satpam. Kurasa orang yang seharusnya pergi adalah kau. Mencuri hasil kerja orang lain dan juga memfitnah orang lain. Tuan Liao, inikah karyawan baikmu? Saya kurang dalam pengawasan bawahan, memalukan. Tuan Liao, apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda salah paham? Dia dari SZ Group, hanya seorang pegawai kecil. Mungkin dia mengatasnamakan Tuan Qin untuk menipu orang seperti dia. Kita harus lapor polisi, tangkap dia, penjarakan dia. Kau berani? Kenapa aku tidak berani? Kalian berdua suami istri, yang satu penipu, yang satu pelacur pencuri naskah. Diam. Penipu apa? Ini Tuan Qin dari SZ. Kita telah menyinggungnya. Seluruh perusahaan akan hancur. Anda Presiden SZ? Hal ini akan kubicarakan nanti denganmu. Sekarang, tolong jelaskan, Nona U. Soal proposal itu, aku tidak tahu. Analisis risiko yang kubuat untuk istriku. Kapan menjadi milik Nona U? Aku tidak tahu. Aku tidak sengaja salah ambil. Aku tidak tahu. Aku sudah menduga engkau akan berkata begitu. Ternyata engkau pelakunya. Aku benar-benar tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Barang ini... Sekarang masalah ini, siapa sebenarnya yang melakukannya? Aku yakin kalian semua sudah tahu. Sedangkan Nona U, aku sebagai suami Lin Xing akan menuntutmu atas tuduhan pencurian rahasia dagang. Tunggu saja panggilan pengadilan dari grup SZ. Tuan Besar Qin, kau telah menipuku dengan begitu kejam. Sing Sing, dengarkan penjelasanku. Aku... Karyawan kecil, mencari pekerjaan. Qin Zheng sangat lucu ya. Lihat aku merendahkan diriku untuk memohon kepada Jiang Wang. Lihat aku ketakutan demi membayar makan teman-temanmu. Lucu ya? Semua orang tahu, hanya aku yang seperti orang bodoh dibohongi. Qin Zheng, kau anggap aku apa? Sing Sing, aku... Kita bercerai? Sing, ada apa ini? Apakah bocah nakal ini menyakitimu lagi? Katakan pada kakek akan memberinya pelajaran. Kakek Queen, Anda juga tahu kan? Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Dan rumah ini 500 yuan sebulan. Lepaskan. Sudah kubilang, pacaran itu tidak sama dengan menjalankan perusahaan. Sekarang, kulihat bagaimana kau akan menyelesaikan ini. Kota ini begitu besar, tak ada satu tempat pun yang bisa kusinggahi. Qin Zheng, apa salahku hingga engkau menyiksaku seperti ini? Aku hanya ingin sebuah rumah tangga. Mungkin yang kau butuhkan saat ini, bukan aku. Qin Zheng, kakek bertanya padamu, apakah sudah memikirkannya matang-matang? Ya, kakek. Harta kekayaan kita seharusnya milik masyarakat, bukan milik keluarga Qin. Bagus.
Itulah rencanaku saat muda. Kalau bukan karena ayahmu yang brengsek itu, kakek sudah melakukannya sejak dulu. Kin Zeng, kau wujudkan impian kakek mendukungmu. Sebenarnya Kak Zeng bukan sengaja merahasiakannya darimu. Apa maksudmu? Kak Zeng juga mengalami masa sulit. Ayah dan ibunya sudah lama bercerai. Tidak ada yang menginginkan beban seperti dia. Dia tumbuh besar bersama kakeknya. Apa hubungannya denganku? Dia sebenarnya tidak ingin menikah, kaulah yang mengubahnya. Dia tidak menikah karena kamu. Hah? Masih berpura-pura? Kin Zeng selalu menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kin Zeng menyukaimu? Kak Zeng, aku tidak tahan lagi. Kalian berdua? Hahaha. Lin Sing, aku mencintaimu. Kin Zeng menyumbangkan semua hartanya untuk kesejahteraan sosial. Kami memulai bisnis dari nol lagi. Dengan semangat Kin Zeng dan bakatnya yang luar biasa, pemikiran bisnisnya yang tajam, menciptakan industri baru yang lebih bernilai sosial. Aku percaya selama ada mimpi, kita bisa sukses